Terima kasih Pastor Renata Tangkilisan sudah berdoa bagi kita semua. Saya mau mengucapkan Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Tapi sebelumnya saya mau menyambut juga tadi yang belum disebut, ada Pak Ulpa serta Ibu Linda yang dari Papua. Terima kasih sudah hadir di dalam pertemuan jemaat PIC Sydney. Juga Bu Angelina Dumai serta Tante Ruth Pangkiregu. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca di dalam Matius 15 ayat 1 sampai 9. Matius 15 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacanya ya. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memberitahu kepada Anda bahwa pelayanan dari Tuhan Yesus itu berpusat di daerah Galilea dan sekitarnya. Tuhan Yesus memilih desa nelayan Kapernaum selama 3 tahun dalam pelayanannya di bumi ini. Saudara tahu di mana Kapernaum itu? Lokasi Kapernaum itu berada di pantai sebelah utara Laut Galilea. Jadi dicatat di dalam Injil, Yesus itu meninggalkan Nazaret, lalu pindah ke Kapernaum. Tuhan Yesus itu mengajar dan melakukan pelayanan mujizatnya itu di sini. Saudara-saudara, kita itu banyak mendengar, membaca bahwa Tuhan Yesus itu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, melakukan mujizat-mujizat, melakukan tanda-tanda yang ajaib, dan yang lebih utama dan terutama di dalam pelayanan Tuhan Yesus itu adalah mengajar, dan mengajar. Tuhan Yesus melakukan tanda-tanda yang spektakuler, tanda-tanda yang ajaib itu untuk menyatakan bahwa dia itu adalah Sang Mesias, pribadi yang diurapi. Amin. Amin. Saudara-saudara, nama Tuhan Yesus menjadi sangat terkenal pada waktu itu. Sehingga banyak orang itu terus mengikuti dia untuk melihat, untuk mengalami sendiri tanda mujizat yang sudah Tuhan Yesus perbuat. Sementara orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dari Yerusalem ingin melihat dengan mata kepala mereka sendiri mengenai berita yang mereka telah dengar tentang Yesus. Dan mereka ini
ingin memastikan bahwa apa yang Tuhan Yesus kerjakan itu sudah sesuai dengan aturan, sudah sesuai dengan tradisi orang Yahudi. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pusat pelayanan Tuhan Yesus itu ada di sekitar Galilea. Sedangkan kota Yerusalem itu adalah pusat dari agama Yudaisme. Saudara tahu, jarak antara Yerusalem ke Galilea itu sekitar 126 km. Dan orang-orang dari golongan Farisi dan ahli-ahli Taurat itu memang sengaja melakukan perjalanan yang jauh dari Yerusalem ke Galilea selama berhari-hari untuk sampai di Galilea. Jadi orang-orang ini mempunyai visi tujuan yang khusus dalam perjalanan ini, yaitu apa? Yaitu mereka itu ingin merendahkan pelayanan Tuhan Yesus. Mereka ingin mengkritik pelayanan Tuhan Yesus di depan umum. Mereka ingin mempermalukan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ketika golongan Farisi dan ahli-ahli Taurat, itu golongan legalistik, golongan pemimpin agama yang hanya peduli terhadap tradisi agama itu bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka langsung mengkritik murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya kritik utama yang mereka tujukan itu adalah kepada Tuhan Yesus. Mereka itu lantang mengkritik Tuhan Yesus. Mereka berkata demikian, kenapa murid-murid Yesus itu melanggar tradisi nenek moyang mereka? Kenapa murid-murid Yesus tidak membasuh tangannya sebelum makan? Jadi saudara, sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan higienis atau non-higienis. Tetapi di dalam custom atau adat istiadat orang Yahudi itu sebelum makan mereka itu akan mencuci tangannya. Bahkan ketika pulang dari manapun orang-orang Yahudi ini akan melakukan seremoni pembasuhan karena orang-orang Yahudi itu sudah kontak ya dengan orang-orang non-Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa orang non-Yahudi itu adalah orang yang najis. Najis secara agama, najis secara sosial. Saudara-saudara, jadi kebiasaan untuk mencuci tangan itu hanya merupakan tradisi dari nenek moyang dan merupakan budaya dari orang Yahudi yang sudah mereka lakukan itu secara bertahun-tahun, secara turun-menurun, begitu ya. Para pemimpin agama Yahudi ini menuduh Tuhan Yesus dan ajarannya itu telah menyimpang jauh dari adat istiadat orang Yahudi. Saudara-saudara, tetapi sebenarnya kebiasaan mencuci tangan itu bukan bagian dari hukum Musa. Saudara tahu, ketika saya berkata bahwa hukum Musa, tentu pikiran kita itu langsung tertuju pada 10 hukum Musa. Para pemimpin agama Yahudi ini menuduh Tuhan Yesus dan ajarannya itu telah menyimpang jauh dari adat istiadat orang Yahudi. Para pemimpin agama Yahudi ini dengan sengaja datang dari Yerusalem untuk mempermalukan Tuhan Yesus di depan orang-orang Yahudi di Galilea. Saudara-saudara, sebenarnya para ahli Taurat dan golongan orang Farisi ini mau berkata demikian. Hai kalian orang-orang Yahudi, mengapa kalian harus mendengarkan ajaran Yesus?
Pengajaran Yesus itu tidak benar. Pengajaran Yesus itu bertentangan dengan budaya dan adat kita. Pengajaran Yesus ini tidak perlu diikuti karena tidak sesuai dengan apa yang orang Yahudi pahami selama ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak melayani kritik. Tuhan Yesus tidak melayani tuduhan para pemimpin agama ini. Tetapi justru Tuhan Yesus menekankan sound doktrin. Yesus mau berkata demikian, kamu ini meninggikan ajaran manusia di atas ajaran Alkitab atau sound doktrin. Kamu ini meninggikan adat istiadat, tetapi ajaran Alkitab atau sound doktrin tidak mensupportnya. Saudara-saudara, dimanapun ketika Tuhan Yesus itu mengajar, para ahli Taurat, golongan Farisi dan golongan Saduki ini selalu mencari celah, selalu berusaha mengkritik ajaran dari Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab kita sering menemukan bahwa Tuhan Yesus itu selalu berdebat dengan ahli Taurat, dengan golongan Farisi, dengan golongan Saduki. Karena apa saudara-saudara? Karena memang pada saat itu sistem penafsiran hukum Taurat itu dipegang oleh dua golongan ini. Jadi saudara-saudara, seringkali Tuhan Yesus itu tidak menjawab pertanyaan dari golongan-golongan ini, tetapi Tuhan Yesus justru bertanya balik kepada golongan ini yang selalu mengkritik ajaran dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa sound doktrinnya itu, bahwa saya ulangi sekali lagi, Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa sound doktrinnya itu sebuah tradisi itu tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. 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 Tradisi yang bertentangan dengan sound doktrin berarti justru mendukung dosa, membuat orang berdosa. Sekali lagi saya mau tegaskan ini. Tradisi yang bertentangan dengan sound doktrin atau Alkitab berarti justru mendukung dosa dan membuat orang berdosa. Tuhan Yesus mau menyatakan sound doktrin ini. Ajaran Alkitab atau sound doktrin itu harus menjadi absolut di dalam kehidupan orang percaya. Amin. Amin. Ajaran apapun harus tunduk, harus diuji dengan sound doktrin atau Alkitab. Saudara-saudara, dan kali ini Tuhan Yesus menyatakan sound doktrin ini kepada para ahli Taurat dan golongan orang Farisi, bahwa salah satu hukum Taurat yang harus ditaati oleh orang Yahudi adalah menghormati ayah dan ibunya supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Itu ada di dalam Keluaran 20 ayat 12. Dan siapa yang mengutuki ayah dan ibunya harus mati. Saudara-saudara, di dalam hukum Musa dinyatakan dengan jelas tentang menghormati ayah dan ibu. Ini juga berarti memelihara, mengurusi kebutuhan ayah dan ibunya itu sampai masa tua mereka. Amin. Tetapi saudara-saudara, banyak orang Yahudi ini tidak memelihara, tidak mengurusi ayah dan ibu mereka ketika mereka ada di dalam masalah keuangan. Alasannya uang yang ada itu sudah dipersembahkan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah di bait suci. Jadi saudara-saudara, mereka ini menelantarkan ayah dan ibu mereka demi mempersembahkan uang yang
seharusnya bisa dipakai untuk ayah dan ibu mereka, malah uang tersebut dipersembahkan di perbendaharaan bait Allah. Saudara-saudara, jadi Tuhan Yesus ini mau berkata bahwa perintah hukum Musa mereka abaikan, tetapi mereka lebih memilih untuk mentaati segala adat istiadat, kebiasaan dari nenek moyang mereka. Kemudian Tuhan Yesus juga menyebut bahwa para ahli Taurat dan golongan orang Farisi ini adalah orang munafik. Dan ini pertama kalinya Tuhan Yesus memanggil, memberikan istilah kepada ahli Taurat dan golongan orang Farisi ini dengan sebutan orang-orang munafik. Mari kita baca, itu ada di dalam Matius 15 ayat 7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Saudara-saudara, saya mencoba mencari tahu apa arti orang-orang munafik di dalam Alkitab. Pada dasarnya kemunafikan itu mengacu pada tindakan mengaku percaya sesuatu tetapi bertindak dengan cara yang berbeda. Dan saudara-saudara, Alkitab menyebut bahwa kemunafikan itu adalah dosa. Di dalam bahasa Yunani, munafik itu adalah hypokritas. Artinya adalah aktor. Dengan kata lain, orang yang memakai topeng. Dengan kata lain, seorang yang berpura-pura untuk menjadi dirinya sendiri. Nabi Yesaya mengutuk kemunafikan di dalam zamannya. Itu ada di dalam Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus juga mengutip ayat dari kitab Yesaya ini. Tujuannya apa? Tujuan dari Tuhan Yesus mengutip ayat dari kitab Yesaya ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengutuk, untuk menghukum para ahli Taurat dan golongan orang Farisi. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis juga pernah menyinggung orang munafik yang ditujukan kepada orang-orang di zamannya, bahwa mereka itu harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu ada di dalam Lukas 3 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudara, Tuhan Yesus dengan tegas, dengan lantang menyebut orang-orang munafik itu seperti apa. Mereka, orang-orang munafik itu adalah serigala berbulu domba. Saudara bisa membacanya di dalam Matius 7 ayat 15. Orang munafik itu adalah seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya itu memang bersih, tetapi sebelah dalamnya itu penuh dengan tulang belulang dan kotoran. Saudara bisa membacanya di dalam Matius 23 ayat 2. Tuhan Yesus juga menyebut orang-orang munafik itu seperti apa? Orang munafik itu seperti ular. Orang munafik itu seperti keturunan ular beludak. Saudara bisa membacanya di dalam Matius 23 ayat 33. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan kekristenan pada zaman sekarang. Orang Kristen lebih melakukan tradisi-tradisi daripada melakukan ajaran dari Tuhan Yesus, yaitu sound doctrine. Contohnya apa? Contoh, persepuluhan. Yang mana persepuluhan itu
sudah tidak relevan lagi dengan gereja perjanjian baru. Karena memang persepuluhan ini itu hanya untuk bangsa Israel. Dan bait Allah juga sudah hancur. Otomatis semua praktek-praktek keagamaan orang Yahudi sudah berhenti. Kemudian tentang di mana di gereja tertentu masih mengakui adanya jabatan seorang nabi di dalam gereja. Padahal saudara-saudara, syarat untuk menjadi seorang nabi itu adalah keturunan Yahudi. Jabatan nabi itu adalah untuk menyampaikan pesan dari Allah. Sedangkan Alkitab kita itu adalah Alkitab yang sudah kanon. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Theopneustos. Saudara tahu siapa nabi terakhir? Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau di suatu gereja yang mengaku bahwa saya ini nabi, itu adalah orang sesat, saudara-saudara. Penyesatan sudah merajai gereja-gereja zaman sekarang. Kemudian praktek apa lagi? Ketika melakukan pujian dan penyembahan, banyak orang berkata, oh Roh Kudus, hadirlah Roh Kudus di tempat ini. Saudara-saudara, orang-orang ini tidak tahu keberadaan daripada Roh Kudus. Bahwa ketika engkau percaya kepada Yesus, maka otomatis Roh Kudus itu tinggal diam di dalam kehidupanmu. Engkau tidak perlu memanggilnya lagi. Amin. Amin. Juga tentang bahasa roh. Mana ada manusia berbicara dalam roh? Mana ada bahasa keluar dari roh? Bahasa itu selalu diucapkan dari lidah, bukan roh, saudara-saudara. Roh dan jiwa itu terpisah. Mana ada roh itu berbicara sendiri tanpa dipengaruhi oleh pikiran, tanpa dipengaruhi oleh perasaan, tanpa dipengaruhi oleh kehendak dan kemauan. Yang menjadi eksekutornya itu adalah lidah atau mulut. Terjemahan yang benar itu adalah speaking in tongue, berbicara bahasa yang baru. Saudara-saudara, itu cuma beberapa contoh yang saya ambil, saudara-saudara. Artinya apa? Artinya tradisi-tradisi yang sebenarnya itu tidak terdapat di dalam Alkitab, tetapi banyak orang percaya dan menjadi praktek beriman mereka. Jadi saudara-saudara, dapat kita simpulkan bahwa secara tidak sengaja atau disengaja mereka itu telah menambah isi Alkitab. Mereka itu telah mengurangi isi dari firman Tuhan. Saudara-saudara, sound doctrine itu adalah pengajaran dari Tuhan Yesus yang diamanatkan kepada para rasul. Kemudian para rasul diteruskan kepada para murid. Dan murid diteruskan kepada orang yang bisa dipercaya. Jadi sound doctrine itu adalah ajaran dari Tuhan Yesus. Bukan dari Wanda Dumais. Hati-hati saudara-saudara. Sound doctrine atau ajaran yang sehat itu bersumber dari Alkitab yang murni, bersumber dari firman Tuhan, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Theopneustos. Jadi saudara-saudara, ketika kita mengajar, maka tools yang kita pakai itu adalah firman Tuhan. Ketika kita menegur, maka tools yang kita pakai itu adalah firman Tuhan. Ketika kita mengoreksi, maka tools yang kita pakai itu adalah firman Tuhan. Dan ketika kita mendidik, maka tools yang kita pakai itu adalah firman Tuhan. Amin. 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 Dalam jemaat Sound Doctrine, kami menjadikan Alkitab, firman Tuhan itu adalah otoritas tertinggi di dalam kehidupan iman orang percaya. Saya selalu mengatakan bahwa ketika engkau mencari gereja, syarat utama yang harus engkau genggam itu adalah pengajaran di gereja itu. Apakah pendetanya itu mengajar? Kalau pendetanya itu tidak mengajar, maka saya pastikan saudara-saudara, khotbah yang keluar dari pendeta itu adalah khotbah yang itching ears. Dan itu seperti orang buta
menuntun orang buta, ya masuk lubang. Ini bukan kata-kata saya sendiri loh. Ini kata-kata dari Tuhan Yesus. Saudara bisa membacanya di dalam Matius 15 ayat 14. Saudara-saudara, betapa bahayanya tradisi-tradisi yang diambil untuk dijadikan sebagai hukum yang harus dilakukan di dalam gereja. Tuhan Yesus mengutuk orang yang lebih melakukan tradisi di dalam gereja daripada melakukan firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus mengkategorikan orang-orang tersebut itu adalah orang-orang yang berdosa. Orang yang hanya melakukan tradisi tanpa memeriksa di dalam firman Tuhan itu adalah orang yang tidak percaya firman Tuhan sebagai otoritas, firman Tuhan sebagai senjata, firman Tuhan sebagai panglima kehidupan orang percaya. Orang yang hanya melakukan tradisi di dalam gereja itu orang yang lebih percaya pada pengalaman-pengalaman, percaya kepada manifestasi-manifestasi daripada firman Tuhan atau theopneustos itu. Jadi bukan rahasia Allah yang mereka ajarkan di dalam gereja. Orang yang hanya melakukan tradisi, biasanya orang-orang itu tidak belajar doktrin yang benar. Otomatis doktrin yang sesat yang akan menghasilkan praktek beriman yang sesat. Amin.